pastikan karet ini posisinya ke depan ya, nih ya. Jangan sampai karet ini posisinya ke belakang kayak gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belek Project. Semoga kalian selalu dikasih kesehatan, keberkahan, dan dimurahkan rezekinya ya. Kembali lagi kita akan membahas sebuah permasalahan di sepeda motor Yamaha Mio M3 ya. Jadi sebelumnya customernya mengeluhkan bahwa roda belakangnya itu ngerosok ya, ngerosok dan ada oblak ya. Oke. Jadi customernya membawa ke bengkel kami untuk melakukan pengecekan bahwa permasalahan tersebut terasa tidak nyaman ya pada saat motornya dipakai ya, apalagi untuk beban berat seperti dibonceng ya. Oke, kita langsung eksekusi di bagian roda belakang dan ternyata kita cek bagian gigi rasionya ya. Kita langsung mengarah ke bagian gigi rasionya karena roda belakang berhubungan dengan gigi rasio ya. Oke, setelah kita bongkar dan kita cek, ternyata hasilnya seperti ini guys. Di dalam rasio ini banyak sekali lumpur yang mengendap ya. Ya, ada lumpur yang mengendap, bukannya oli gadan tapi lumpur yang mengendap ya. Oke, kenapa permasalahannya bisa terjadi seperti ini? Oke, salah satunya adalah dari bagian filter udara yang mengalami bolong nih guys ya. Jadi buat teman-teman semua yang khususnya pemilik kendaraan Yamaha Mio M3 kelas Mio M3 ya, pastikan kalian segera cek bagian kondisi filter udaranya ya. Bagian kondisi filter udaranya masih bagus atau tidak ya. Jangan sampai bolong seperti ini ya. Ini sering terjadi di Yamaha Mio M3 sih. Kenapa air bisa masuk dari masuk ke gigi rasio atau bagian gardan? Oke, kita cek dari sini. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri kondisi dalaman filter udaranya. Untuk dalaman filter udaranya ini apa ya, banyak lumpur ini ya guys ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk kondisi motornya memang ini motor tempur ya, atau motor pekerja. Jadi lumpur ini masuk dari mana? Lumpur ini masuk dari celah lubang ini guys nih. Dari celah lubang ini ya, ini ya. Di sini ada bolong. Oke. Di sini juga ada bolong sedikit nih. Oke, kenapa ini bisa bolong? Ini bisa bolong kebanyakan terjadi di bagian ini nih, karet ini. Bagian karet ini posisinya biasanya tidak mengarah ke sini. Tidak mengarah ke depan nih. Biasanya mengarahnya ke sini. Ini biasanya bergeser antara motor habis dicuci atau memang dilap ya, motor dilap. Cuma kondisi karet ini tidak dibetulin lagi guys, tidak dibetulin lagi posisinya ke depan. Yang harusnya posisi karetnya ini ke depan ya. Ini posisi karetnya biasanya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian karet ini beradulah dengan box filter ini. Makin lama otomatis box filter juga akan kalah ya, karena gesekan terus ya, karena gesekan terus ya, dan mengakibatkan box filter ini bolong. Ini ya, ini ada jalur diadunya ya, ini ada jalur diadunya. Oke, setelah box filter ini bolong, kemudian musim hujan atau habis dicuci, tetesan-tetesan air itu sendiri akan mengendap ya. Apalagi kalau sering melewati jalan berlumpur seperti motor ini ya. Ini motor ini juga sangat kotor, dan lumpur tersebut otomatis akan masuk ke ruang bakar, mohon maaf, akan masuk ke box filter udara ini. Kemudian di sini ada lubang ventilasi apa ya, ruang gigi rasio atau ruang gardannya ya. Ini ya, ada selang yang menuju ke sini ya. Oke, selang yang menuju ke sini. Ya. Oke. Kemudian kotoran tersebut atau lumpur dan bercampur air tersebut masuklah ke bagian gigi rasio atau gigi gardan ini ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini endapan lumpur dan air ya. Oke. Jadi mengakibatkan kerusakan di bagian gigi rasio, dan ciri-cirinya motor berisik, terus roda bergoyang kalau sampai sudah kena giginya ya.
kalau sudah sampai kena giginya. Oke, maka dari itu buat teman-teman semua yang mempunyai sepeda motor khususnya Yamaha Mi M3, pastikan karet ini posisinya ke depan ya, nih ya. Jangan sampai karet ini posisinya ke belakang kayak gini. Kalau ke belakang ini kayak gini sangat berbahaya sekali buat jangka panjangnya, yang mengakibatkan gigi rasilnya bisa kena akibat ada air yang masuk ke bagian box filter kemudian masuk ke sini ya. Oke, segera cek motor-motor kalian khususnya Yamaha Mi M3, segera cek posisi karet filter udara ini ya. Oke, dan kali ini kita akan mencoba memperbaiki gigi rasio atau mengganti bearing-bearingnya dulu ya, apakah motor ini bisa sembuh lagi, khususnya bagian roda belakangnya apakah bisa adem lagi ya pada saat motor dipakai berjalan. Oke, simak terus untuk proses penggantian bearing rasio Yamaha Mi M3 ini yang mengalami kerusakan akibat bolong filter udaranya. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, share, like, dan komen. Salam gaspol. Oke guys, ini kondisi setelah kita bersihin ya, belum kita lepasin. Ini kita bisa lihat sendiri lahar bearingnya goyang ya, ini ya. Ini memang kerusakannya udah sangat parah sekali nih ya. Oke, terutama bagian ini, bagian as sekunderinya ya, terutama. Mudah-mudahan bagian gigi-giginya masih bisa dipakai ya, walaupun memang tidak maksimal, mudah-mudahan masih lah. Karena kalau untuk diganti semua ini bisa habis sampai 700.000 ya, dari gigi-gigi rasio sama bearing-bearingnya. Untuk penggantian bearingnya saja ini harganya kurang lebih 260.000 ya, dapat 6 bearing. Oke, untuk original jangan lupa ya. Untuk yang lainnya kita lanjut untuk proses pembongkaran bagian bearing-bearingnya dan kita ganti dengan yang baru ya. Oke, gimana hasilnya? Pokoknya ikutin terus, jangan lupa pokoknya untuk menekan tombol subscribe, share, dan bunyikan loncengnya juga ya. Oke, kita akan memperbaiki Yamaha Mi M3 ini yang mengalami kerusakan di bagian rasionya. Salam gaspol. Oke guys, untuk pemasangan bearingnya sudah kita pasang ya. Ini sudah kita ganti semua, isi 6 biji dari bearing bagian crankcase sama tutupnya ya. Oke, untuk bagian box filternya juga kita tawarin tadi ya, mau diganti atau mau dilem. Ternyata customernya menginginkan untuk diganti bagian box filternya agar tidak bolong lagi, dan filter udaranya juga kita ganti ya, karena penuh dengan tanah, debu, pokoknya kotor banget ya. Oke, simak terus, nanti untuk gigi-giginya kita coba pasang dulu. Mudah-mudahan gigi-gigi rasionya masih dalam, ya masih layak pakai ya, mudah-mudahan. Tapi kita akan cek dulu ya nanti setelah kita penggantian bearing rasionya. Oke, simak terus guys, salam gaspol. Oke guys, setelah kita pasang semua dari bearing-bearing rasionya, terus kita udah bersihin juga ya. Alhamdulillah setelah diputar ini tidak ada bunyi ngeresek lagi ya, dan kita goyang-goyang seperti ini, peleknya juga bagus ya. Untuk filter udaranya atau box filter udaranya kita ganti. Untuk total perbaikan sepeda motor Yamaha ini kurang lebih menghabiskan dana 400 ribuan ya, dari bearing, terus box filter, saringan udara, oli gardan,
dan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap jaga, rawat motor kesayangan kalian. Tetap cek lagi, terus ikutin terus channel Belok Project agar motor kalian lebih awet lagi. Salam gaspol.